Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pembahasan hari ini kita akan membicarakan yang haram-haram bagi umat Islam untuk menikah dengan siapa saja. Karena menikah dengan orang-orang yang kita sukai belum tentu itu bisa kita nikahi. Karena ada hukum-hukum Allah yang melarang di sana. Jangan seperti si Qabil suka kepada saudara yang satu lahir dengan dia. Nah, ketika Siti Hawa melahirkan sepasang-sepasang, si Qabil ini menyukai pasangannya yang lahir itu. Padahal Allah telah menetapkan kawinnya selang-seling ketika itu. Si Habil lah yang berhak kawin dengan yang sekelahiran dengan si Qabil. Si Qabil harus menerima menikah dengan sekelahiran dengan si Habil. Nah, begitulah ketika masa Nabi Adam. Sekarang ketika masa Nabi Muhammad, hukumnya Allah sudah dipermudah lagi. Bukan dipersulit, dipermudah. Nah, maksudnya ini Allah memberikan yang terbaik buat kita umat Islam, tidak asal tebang, tidak asal milih. Kadang-kadang suka nafsu dengan suka syar'i itu kita tidak bisa membedakan. Nah, alangkah baiknya kita amalkan saja yang perintah-perintah Allah ini. Apa ruginya? Nah, baiklah, tidak usah kita perpanjang itu. Kita bahas dulu yang haram-haram menikah dengan siapa saja. Yang haram menikah itu ada 3 jenis. Dari jenis yang pertama, yang senisab. Nah, jenis pertama ini senisab. Yang senisab dengan kita, yaitu haram menikah. Siapa saja? Ibu, kalau saya laki-laki, haram menikah dengan ibu saya. Ke atas sekalipun dengan nenek saya. Nenek itu punya ibu lagi, haram juga. Ibunya nenek punya ibu lagi, haram juga. Nah, itu maksudnya ke atas sekalipun. Haram saya menikah dengan ibu. Kemudian yang senisab apalagi? Dengan saudara saya. Saudara saya yang sekandung, yang seibu tadi. Dengan saudara saya haram. Kemudian saudara saya itu ada anak, haram juga. Itu keponakan saya. Keponakan itu punya anak lagi, cucu saya. Ke bawah lagi cucu cicit. Nah, itu haram juga bagi saya untuk menikah. Itu masih senisab. Kemudian dari saudara laki-laki begitu juga, haram juga saya menikah. Anaknya maksudnya, dengan anaknya saudara laki-laki. Keponakan saya juga, haram saya menikahi. Dia punya anak, punya cucu. Cucu ke bawah sekalipun, haram juga saya menikahkan dia. Saya menikahi dia, bukan menikahkan.
Kalau menikahkan lain lagi kan. Nah, ini menikahi, mengawini. Nah, ini haram bagi saya untuk menikah. Begitu juga sebaliknya, misalnya saya ini perempuan, punya bapak kandung, haram menikah dengan bapak kandung, kakek saya, itu juga sama sampai ke atas sekalipun. Begitu juga dengan saudara saya, yang laki-laki, saya ini perempuan misalnya tadi kan. Nah, kemudian kepada anak keponakannya itu haram juga. Nah, saudara bapak begitu juga. Saudara ibu, saudara bapak, itu haram juga. Saya menikah dengan mereka itu. Itu senisab namanya. Nah, kemudian yang haram lagi yang seridha. Jenis yang kedua, tadi kan 3 jenis. Yang pertama senisab, yang kedua ini ridha. Yang ridha ini juga haram kita menikah. Dan dia punya anak lagi juga haram menikah dengan anaknya ridha itu. Anaknya kandung dia. Ibu ridha itu misalnya punya anak, saya yang anak ridha tetap haram juga menikah dengan dia. Dengan anak itu. Karena anak itu anak kandung si ibu ridha. Sedangkan saya anak ridha. Haram menikah dengan anak-anaknya juga. Nah, jadi sebutlah seperti saudara kandung juga itu maksudnya. Jadi haram kita menikah dengan mereka-mereka itu. Karena kita sudah mengambil alih sebagai anak ridha. Nah, anak ridha itu sudah ada ketentuannya dan syarat-syaratnya pada acara-acara sebelumnya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah jenis yang ketiga dengan sebab haram menikah ini dengan sebab semusaharah. Musaharah ini dari keluarga istri. Nah, kita haram juga menikah dengan keluarga istri, tidak semua. Ini yang disebutkan saja dalam syar'i, yaitu ibunya. Kita misalnya menikah nih sama istri. Istri itu kan ada ibunya. Ibunya itu kan mertua. Mertua itu haram juga kita menikah. Nah, itu sudah sebut ibu kita selama-lama. Nah, walaupun kita bercerai nanti sama istri itu, walaupun meninggal misalnya atau bercerai, ibu itu, mertua itu tetap haram selama-lamanya. Tidak boleh menikah. Jangan mengambil alih. Mentang-mentang sudah meninggal istri. Begitu juga dengan bapaknya. Misalnya saya perempuan. Bapaknya begitu juga. Nah, bapaknya punya kakek. Kakek itu sebut semua seperti orang tua kandung. Yang mama begitu juga punya mama, punya nenek itu ke atas sekalipun haram kita menikah dengan dia. Nah, itu semusaharah namanya. Jadi kalau dengan saudaranya, nah, ini kalau dengan saudaranya, bagaimana? Kita menikah dengan kakaknya. Apakah boleh menikah dengan adiknya? Boleh. Kalau meninggal kakaknya. Ataupun bercerai dengan kakaknya. Yang penting berpisah. Salah satu tidak boleh ambil sekaligus. Rakus namanya. Nah, pilih salah satu. Itu dengan saudaranya. Nah, kemudian ada lagi yang semusaharah misalnya posisi kita itu ada ibu yang ibu tiri.
Nah, ibu tiri itu semusyawarah masih. Ibu tiri itu menikah dengan bapak kita. Kita ini perempuan. Kita ini laki-laki. Ibu tiri itu menikah dengan bapak kita. Nah, ibu tiri itu cantik misalnya, menikah sama bapak kita. Anak ini yang laki-laki, apakah boleh menikah dengan ibunya ketika bapak kita nanti meninggal? Kalau masih hidup bapak kita, ya tidak mungkin kita menikah dengan ibu tiri itu. Nah, jarang kejadian. Itu sudah terlihat dengan dengan mata langsung, mungkin tidak diterima lah. Oleh adat pun tidak bisa menerima yang demikian. Karena terlihat tidak layak. Masa masih ada bapaknya berebut-rebut dengan anaknya. Nah kan? Ini misalnya meninggal bapaknya. Bapak itu punya punya istri, bapak kita itu punya istri itu kan namanya ibu tiri. Ibu tiri itu jadi janda karena meninggal suaminya bapak kita. Jadi apakah saya sebagai anaknya, anak bapak tadi, apakah boleh menikah dengan ibu tiri itu karena sudah meninggal bapaknya? Tidak juga, itulah namanya sebut selama-lama. Dengan sebab dia menikah dengan bapak kita, maka sebutlah dia seperti ibu kita, haram menikah selama-lamanya. Walaupun meninggal si bapak kita tadi. Dan walaupun si bapak belum bersetubuh dengan si ibu tiri tersebut. Baru naik pelaminan ataupun baru menikah. Meninggal bapak kita, tinggallah ibu tiri itu. Apakah boleh menikah? Tidak, walaupun belum bersetubuh. Begitulah hukum Allah Ta'ala, supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif. Itu saja. Jangan kita merasa pintar, logika yang tidak perlu difikirkan. Nah, apakah terlalu cantik ibu tiri itu? Terserah. Yang penting jangan. Ataupun tidak ada pilihan lain, ataupun ada godaan syaitan yang intinya. Itu yang sering terjadi. Itulah bisikan-bisikan syaitan. Tidak ada lain pilihan, seolah-olah itu yang ada. Na'udzubillah. Itu hukumnya haram menikah dengan ibu tiri. Atau sebaliknya, ibu kita menikah dengan bapak tiri. Nah, kita ini posisi perempuan. Nah kan, kita punya ibu kandung. Ibu kandung kita menikah dengan bapak tiri. Nah, itu sama juga sebalik tadi. Haram menikah dengan bapak itu, walaupun ibu kita meninggal nanti, walaupun belum disetubuhi, walaupun belum pernah disetubuhi. Haram menikah. Nah, kemudian bila ada lagi kejadian ibu tiri itu punya anak. Nah, bapak kita, ini posisi bapak. Kita punya bapak. Anaknya kita. Ibu tiri itu punya anak. Nah, jadi anak tiri dengan kita, kalau kita itu sebutlah saudara. Nah, kita sendiri dengan saudara tiri. Nah, kan begini ceritanya. Berarti kita dengan saudara tiri itu haram juga menikah. Karena sebut saudara. Karena bapak dan ibu kita sudah menikah. Atau ibu kita senang bapak itu sudah menikah. Anak-anaknya haramlah menikah.
Ataupun ada lagi yang ibu ridha. Nah, ibu kita itu ibu ridha. Ini sambungannya yang masih yang semusaharah. Ibu kita ibu ridha. Kemudian menikah dengan bapak tiri. Nah, kita di perempuan, anaknya perempuan. Ibu kita kan ibu ridha namanya tadi, ibu yang susui kita ketika kecil. Kemudian menikah dengan bapak yang lain, bapak tiri. Nah, bapak tiri itu seperti bapak kita juga haram nikah dengan dia. Haram menikah. Dikarenakan sudah menikah dengan ibu ridha kita. Walaupun bukan ibu kandung. Jadi ibu kandung dengan ibu ridha itu hukumnya sama bila telah menikah dengan orang lain, sebutlah seperti saudara. Nah, yang haram-haram nikah itulah 3 jenis senisab, serida, semusaharah. Jadi ceritanya bersambung-sambung, cucu dan nenek dan papa tiri dan ibu tiri dan anak tiri dan saudaranya tiri itu semuanya sudah kita jelaskan, dan hukum-hukum Allah ini mudah-mudahan kita jalankan, jangan semena-mena kita melanggarnya. Na'udzubillah, bila kita melanggarnya terjadilah anak-anak yang namanya itu anak haram. Haram nikah, terjadi anak haram. Mudah-mudahan tidak terjadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.